Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap Sirah Nabawiyah, kajian terhadap sejarah hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai mengkaji nasab baginda Nabi. Kalau nasab baginda Nabi itu sebagaimana kita jelaskan adalah nasab yang mulia, nasab yang agung, yang mana tidak ada di situ orang-orang yang tercela, tidak ada. Makanya disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dalam sebagian riwayat qiraah min anfasikum. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Yang dimaksud dengan anfasikum itu asyrafukum nasaban, yang paling mulia nasabnya, yang paling agung nasabnya. Dan Nabi sendiri mengatakan, ya Allah Subhanahu wa taala memilih dari Kinanah itu Quraisyan, dan Allah memilih dari Quraisy itu Bani Hashim, dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Ya, itu menunjukkan kalau nasab Nabi itu adalah nasab yang mulia, yang agung, yang tidak ada orang-orang hina dan tercela di dalamnya. InsyaAllah kita akan masuk sekarang ke pembahasan tentang hadisatul fil, yaitu tragedi tentara bergajah. Yang mana tragedi tentara bergajah ini terjadi pada tahun 571 Masehi, di akhir-akhir bulan April atau di awal-awal bulan Maret, Ini jadi tahun 571 Masehi, sekitar sebulan setengah sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tragedi tentara bergajah ini terjadi pada masanya Abdul Muttalib, terjadi pada masanya Abdul Muttalib, kakeknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi juga, karena tadi terjadinya sebulan setengah sebelum Nabi lahir, berarti tahunnya sama. Tragedi tentara bergajah dan tahun lahirnya Nabi itu sama. Yang mana kisahnya adalah disebutkan bahwasannya Abrahah al-Habasyi, Abrahah ini adalah merupakan gubernur yang menguasai Yaman. Jadi Yaman itu di bawah kekuasaan Habasyah, kekuasaan Malik Habasyah, Raja Habasyah. Nah, gubernurnya ini bernama Abrahah al-Habasyi. Abrahah al-Habasyi ini ketika melihat orang-orang Arab berbondong-bondong datang ke Ka'bah, ke Makkah untuk berhaji, maka itu membuatnya iri. Lantas Abrahah ini membangun sebuah gereja yang sangat besar di kota Sana'a, ibu kotanya Yaman. Jadi dia membangun gereja yang sangat besar dan diberi nama Al-Qulais. Nama gereja ini adalah Al-Qulais. Tujuannya apa?
Abraha ini ingin membuat orang-orang Arab itu berpaling dari Mekah, hajinya ke Yaman, ke gereja yang dia bangun ini, ya. Maka salah seorang laki-laki dari Bani Kinanah mendengar hal tersebut, marah. Akhirnya malam hari dia menyelinap masuk ke gereja tersebut dan melumuri temboknya dengan kotoran. Dilumuri temboknya dengan kotoran, ya, kotoran unta. Esok paginya kabar itu sampai kepada Abraha kalau gereja yang dia bangun dengan begitu megahnya telah dikotori oleh kotoran, ya. Dan dia marah, murka. Akhirnya dia bertekad untuk datang ke Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Dan dia sendiri yang langsung memimpin bala tentaranya. Ya, jumlah tentara yang dibawa oleh Abraha pada saat itu sekitar 60.000. Ya, 60.000, dan diantaranya ada tentara-tentara yang bergajah. Makanya dinamakan dengan Al-Fil. Ya, coba bayangkan datang ke Mekah dengan membawa tentara 60.000, diantaranya ada yang bergajah. Ya, tidak ada satupun desa, kampung, kabilah yang dilewati melainkan dikuasai oleh Abraha ini. Sampailah ia kepada tempat yang namanya Al-Maghmas, ya. Al-Maghmas itu di sebelah timur kota Mekah, ya. Yang mana di Maghmas ini tempat pusatnya harta-harta orang Quraisy, terutama kan harta orang-orang zaman dulu itu kan seperti kambing, unta, itu digembalakan, ya. Termasuk hartanya Abdul Muttalib. Di situ ada sekitar 200 unta. 200 unta hartanya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, kena rampas oleh Abraha ini. Ya, jadi semua harta orang-orang Quraisy dan terhartanya Abdul Muttalib sekitar 200 unta dirampas, ya, oleh Abraha dan bala tentaranya. Maka melihat hal itu, Abdul Muttalib dengan berani mendatangi Abraha. Dia dengan berani mendatangi Abraha. Padahal Abdul Muttalib itu pada saat itu adalah Sayyidu Quraisy, ya, penghulunya orang-orang Quraisy, pemimpinnya orang-orang Quraisy. Dia datang menghadap kepada Abraha. Melihat Abdul Muttalib datang, Abraha ini agak bersikap lunak. Dia memuliakannya, mengagungkan Abdul Muttalib, ya. Artinya dia tahu kedudukan Abdul Muttalib di tengah orang-orang Quraisy sebagai pemimpin. Maka Abraha pun mengagungkannya, memuliakannya. Abraha bertanya kepada Abdul Muttalib, "Ma hajatuka?" Apa hajatmu datang kepada saya, wahai Abdul Muttalib? Maka beliau, Abdul Muttalib kakek Nabi, mengatakan, "Hajati an yarudda al-maliku alayya mi'atai ba'irin allati akhadhaha." Hajat saya datang kepadamu, yaitu saya menginginkan, ya, Anda mengembalikan 200 unta milik saya yang Anda ambil, gitu kan. Tadi kan harta orang-orang Quraisy diambil sama Abraha, termasuk hartanya Abdul Muttalib yang 200 unta. Saya ingin Anda mengembalikan unta saya, 200 unta saya yang Anda ambil, yang Anda rampas. Maka Abraha mengatakan, "Saya tadi itu udah bersikap lunak sama Anda ini. Saya memuliakan Anda, saya mengagungkan Anda, saya terkagum-kagum dengan Anda sebagai pemimpinnya Quraisy. Tapi sekarang Anda datang menghadap saya untuk berbicara tentang 200 unta. Padahal saya dengan membawa 60.000 bala tentara datang ke sini untuk menghancurkan apa? Ka'bah. Saya ingin menghancurkan basis dari agama Anda dan agama bapak-bapak Anda, gitu kan. Tapi kok Anda santai aja ngomongnya tentang 200 unta, bukan supaya melindungi Ka'bah ke atau apa, malah tentang unta yang diomongin ke saya, gitu kan. Akhirnya hilang
ta'ajub saya kepada Anda, kata Abrahah. Ya, maka Abdul Muttalib mengatakan, ana rabbul ibl, saya ini pemiliknya unta. Adapun Baitullah, Ka'bah itu punya pemilik, punya Rabb yang akan menjaganya dan melindunginya dari Anda. Jadi Abdul Muttalib itu punya keyakinan yang kuat. Allah itu pasti melindungi Ka'bah, Allah pasti menjaga Ka'bah. Sekarang tugas saya adalah nuntut harta saya. Adapun Ka'bah, Baitullah itu ada Rabb yang menjaganya. Ya, dan dia akan melindunginya dari Anda. Ya. Kemudian Abrahah mengatakan, makana liyamtani aminni, sekarang saya akan buktikan kepada Anda, tidak ada yang bisa menjaga Ka'bah itu, tidak ada yang bisa menjaga Baitullah itu. Saya akan hancurkan. Ya. Abdul Muttalib mengatakan, silakan, Anda wadak, Anda dan bala tentara Anda, silakan, coba hancurkan. Akhirnya orang-orang Quraisy semuanya naik ke gunung nonton. Ya, naik ke gunung, ke tempat yang tinggi, nonton, melihat apa yang akan dilakukan oleh Abrahah. Ketika Abrahah menyiapkan bala tentaranya, ya, dan dia mau masuk kota Mekkah, maka gajah-gajah yang telah dipersiapkan tadi itu enggan berdiri, enggak mau berdiri. Padahal dipersiapkan untuk menghancurkan Ka'bah, tapi enggak mau berdiri. Ya, kalau diarahkan ke selain Ka'bah, maka berdiri dan berjalan. Tapi ketika dibalik ke arah Ka'bah, enggak mau lagi berjalan. Didik, ya itu, ya enggak mau berjalan. Sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengirim tayran ababil, ya, burung-burung yang kecil yang membawa batu kerikil dari neraka Jahannam. Dan itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tidakkah Anda melihat apa yang dilakukan oleh Rabbmu terhadap para tentara bergajah. Alam taj'al qaidahum fi tadlil, bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka itu berada di dalam kesesatan? Artinya apa? Ketika mereka ingin berusaha menghancurkan Ka'bah menggunakan tentara bergajahnya, justru tentara bergajahnya enggak mau berdiri, gajah-gajahnya. Ketika dipalingkan dari Ka'bah langsung berdiri dan berlari, ya. Nah, jadi disesatkan gajahnya supaya tidak bisa masuk ke kota Makkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kemudian mengutus kepada Abrahah dan bala tentaranya burung-burung kecil yang membawa batu-batu kerikil yang diambil dari neraka Jahannam. Makanya tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung ini melempar Abrahah dan tentara bergajahnya dengan batu-batu dari neraka. Yang mana batu-batu ini menjadikan mereka seperti daun yang dimakan oleh ulat. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah jadikan Abrahah dan tentaranya itu seperti daun yang dimakan ulat. Artinya terkena batu kerikil itu mereka langsung, ya, ibarat daun yang dimakan ulat. Lihatlah apa yang namanya daun dimakan ulat kan, ya, langsung habis gitu kan, terkena batu kerikil, mati semua tanpa ada yang tersisa. Nah, ini kejadian yang dikenal dengan apa? Hadisatul fil, tragedi tentara bergajah. Apa pelajaran yang dapat dipetik dari tragedi ini, jamaah sekalian? Yang pertama, ketika tragedi tentara bergajah ini terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kepada kita kedudukan kaum Quraisy. Ya. Kedudukan kaum Quraisy. Kabilah Quraisy ini adalah kabilah yang mulia dibandingkan dengan kabilah-kabilah Arab lainnya. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melindunginya. Ya, melindungi tempat mereka. Makanya yang menjadi pelayan kota Mekkah, yang menjadi pelayan Ka'bah dari zaman ke zaman, dulu itu semuanya dari suku Quraisy. Allah tinggikan mereka, Allah jelaskan kedudukan mereka, Allah lindungi mereka. Ya,
dan Allah lindungi tanah yang menjadi tempat tinggal mereka, yaitu kota Makkah. Sehingga suku Quraisy ini memiliki kedudukan tersendiri di hati kabilah-kabilah Arab lainnya. Makanya mereka menantang Nabi, ya. Jika Muhammad mampu untuk mengalahkan Quraisy, maka kami beriman kepada Muhammad. In hazama Muhammadun Quraisyan amanna bihi. Kalau Muhammad ini mampu mengalahkan orang-orang Quraisy dalam perperangan, maka kami beriman dengan Muhammad. Berarti Muhammad ini benar-benar nabi, benar-benar utusan Allah. Karena Abraha aja yang membawa 60.000 tentara bergajah enggak bisa ngalahin Quraisy, gitu katanya. Kalau Muhammad bisa mengalahkan Quraisy, kami beriman kepadanya. Oleh karena itu, tatkala Fathu Makkah, ya, maka orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, ya kan? Fathu Makkah itu ya menunjukkan adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Makkah. Artinya orang-orang Quraisy dikalahkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu semua kabilah-kabilah Arab yang ada itu masuk Islam. Makanya idza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, tatkala pertolongan Allah itu tiba dan kota Makkah dapat ditaklukkan, maka semua orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Ya, Islam. Ya, wah berarti Muhammad ini benar seorang nabi, benar utusan Allah, karena dia bisa mengalahkan orang-orang Quraisy, menaklukkan kota Makkah. Akhirnya kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya pun masuk Islam, mengaminkan, membenarkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang pertama, ya jamaah kaum muslimin, yaitu kedudukan orang-orang Quraisy. Ibnu Hisham rahimahullahu taala pernah mengatakan, falamma raddallahu al-habasyata an Makkah, tatkala Allah Subhanahu wa taala ya mengusir orang-orang Habasyah, maksudnya Abraha dan bala tentaranya dari kota Makkah, wa asabahum ma asabahum minan naqamah, dan Allah perlihatkan azabnya, perlihatkan hukumannya kepada Abraha dan bala tentaranya, ya, a'zamatil arabu Quraisyan, maka orang-orang Arab itu mengagungkan Quraisy. Orang-orang Arab itu memuliakan Quraisy, menjadikan Quraisy itu sebagai panutan. Orang-orang terpilih Quraisy ini, orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari Abraha dan bala tentaranya. Ya. Mereka mengatakan hum ahlullah. Orang Quraisy ini adalah ahlullah. Allah berperang membela mereka. Allah melindungi mereka dari musuh-musuhnya. Ya. Musuh-musuhnya. Sehingga muncullah slogan orang-orang itu, kalau Muhammad nanti bisa mengalahkan Quraisy, berarti kami akan beriman dengan dia. Dan alhamdulillah Rasulullah menaklukkan kota Makkah dan mengalahkan Quraisy. Akhirnya banyak kabilah-kabilah Arab beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini pelajaran yang pertama dari tragedi tentara bergajah ini. Kemudian pelajaran yang kedua, ya, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, bahwasannya ya faktor ya yang membuat Abraha murka, marah, sampai membawa 60.000 bala tentara, itu karena ada satu orang dari Bani Kinanah itu mengotori dinding gereja yang dibangun oleh Abraha. Tapi kita harus lihat apa hal yang mendorong laki-laki dari Bani Kinanah ini mengotori gereja yang dibangun Ka'bah, yang dibangun oleh Abraha. Faktornya tadi kan karena Abraha berusaha untuk membuat tandingan, ya, bagi Ka'bah. Jadi dia membangun gereja yang sangat besar, mewah, dan ingin orang-orang Arab itu haji ke gereja ini dan meninggalkan Ka'bah. Ini orang dari Bani Kinanah ini marah. Dia pun akhirnya melumuri tembok gereja itu dengan kotoran. Di sini coba perhatikan jemaah sekalian,
Jadi faktor yang mendorong orang dari Bani Kinanah itu apa? Membela keyakinannya, ya kan? Karena orang dari Bani Kinanah ini yakin bahwasanya Ka'bah itu Baitullah, tempat terpilih yang harus dibela kehormatannya. Ketika Abraha ingin menjadikan sebuah tandingan untuk Ka'bah, dia marah. Dia marah dan dia melakukan pembelaan terhadap akidahnya dengan sebuah tindakan, yaitu mengotori dinding dari gereja yang dibangun oleh Abraha. Ya. Jadi dia doha nafsahu, dia mengorbankan dirinya. Ya, dia bertindak ya sebagai bentuk pembelaannya terhadap Ka'bah. Maka kita sebagai orang-orang beriman harusnya lebih membela membela hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika rumah Allah dinistakan, ketika agama Allah Subhanahu wa taala dinistakan, ketika syariat Allah Subhanahu wa taala dihinakan, maka kita orang muslim harus lebih cemburu membela keyakinan kita, membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita membela Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti membela kita. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian membela Allah, maka Allah akan membela kalian. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Ya, ini. Jadi kalau orang yang musyrik aja punya rasa kecemburuan terhadap Ka'bah Baitullah, dia ingin membela keyakinannya terhadap Ka'bah, ya, maka kita juga ketika melihat syariat Allah, melihat rumah-rumah Allah dinistakan, dihinakan oleh orang-orang kafir, kita harus berani untuk membela agama Allah, membela rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kalau kita menolong Allah, maka Allah pasti menolong kita. Ya. Zaman dulu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkuasa, orang-orang kafir itu menjadi penduduk kelas 2, ya. Penduduk kelas 2, mau kafir zimmi, mau kafir muahad, mau kafir musta'man, itu mereka penduduk kelas 2. Artinya mereka itu harus lebih rendah daripada orang-orang muslim, ya, orang-orang muslim. Mereka enggak boleh menampakkan identitas mereka. Mereka enggak boleh menampakkan ibadah mereka, agama mereka, ya. Itu zaman dulu orang-orang kafir enggak boleh seperti itu. Ya, mereka harus pakai pakaian yang berbeda dengan pakaian yang muslim supaya ketahuan kalau mereka ini orang-orang kafir, ya, sehingga diperlakukan layaknya seperti orang kafir. Tapi zaman sekarang orang-orang kafir berani, gitu kan? Orang-orang kafir berani. Kalau zaman dulu mereka enggak berani menunjukkan perlawanannya. Sekarang terang-terangan melawan kaum muslimin, menghinakan agama Islam, bahkan menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman dulu mereka enggak berani nampak beribadah secara terang-terangan. Sekarang mereka, ya, menampakkannya begitu terang-terangan, membangun tempat ibadahnya begitu megah dan besar. Nah, ini karena tadi, ya, karena hukum Allah tidak ditegakkan, ya, maka banyak orang-orang atau kaum muslimin yang cuek, ya, ketika orang-orang kafir menistakan Islam, menghinakan Islam, mereka enggak ambil pikir, gitu ya, cuek. Mereka hanya peduli dengan diri mereka. Padahal muslim itu harus punya ghirah, harus punya rasa cemburu terhadap syariat Allah, terhadap agama Allah. Tidak boleh membiarkan orang-orang kafir menistakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga yang dapat kita petik dari kisah ini, ya, kondisi orang-orang Arab ketika terjadinya tragedi tentara bergajah ini adalah dalam keadaan terpecah belah, ya, terpecah belah. Artinya mereka itu fokus kepada kabilah-kabilah, ya. Jadi masing-masing kabilah itu terfokuskan kepada kabilah mereka sendiri, ya. Nah, ini di antara kabilah-kabilah Arab itu ada yang tunduk, ya, kepada kekaisaran di Irak. Di antara mereka ada yang tunduk kepada Romawi, ada yang tunduk kepada Syam, ya, ada yang tunduk kepada Persia. Nah,
dan semuanya berperang karena kabilah, ya. Oleh karena itu sangat nampak pada zaman dulu itu ta'assub asabiyah mereka kepada kabilah. Jadi hal yang sepele aja bisa membuat satu kabilah berperang dengan kabilah yang lainnya, sampai Islam datang menyatukan mereka, menjadikan perperangan mereka itu adalah karena untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini jadi Islam itu ya menyetop atau memutus rantai asabiyah, rantai fanatik terhadap kabilah, dan menjadikan faktor perperangan mereka itu untuk li'la kalimatillah. Makanya disebutkan dalam hadis ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, siapa yang mati syahid dalam jihad itu wahai Rasulullah? Ya. Orang yang berjihad karena membela kabilahnya, orang yang berjihad karena membela tanahnya, itu kalau mati apakah dia mati syahid? Maka Nabi menjawab, man qatala litakuna kalimatullahiyal ulya, maka dialah yang syahid. Orang yang berperang karena membela agama Allah, menegakkan ya kalimat la ilaha illallah. Ini kalau berperang mati di medan perang, dia yang mati syahid. Berarti kalau orang berperang karena membela suku, dia bukan mati syahid. Kalau orang berperang karena membela negaranya, tanah airnya, mati syahid enggak? Mati syahid enggak? Enggak mati syahid. Kecuali kalau dia berperang untuk membela kaum muslimin yang ada di negara tersebut, untuk melindungi kaum muslimin yang ada di negerinya, maka itu termasuk mati syahid karena bagian dari menegakkan agama Allah. Karena jihad itu salah satu tujuannya adalah untuk melindungi kaum muslimin. Makanya ada namanya jihad difa. Ya, jihad difa itu jihad membela, ya. Ada kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir, ya. Kemudian mereka tidak berdaya melawan, maka muslim yang ada di dekatnya punya kewajiban untuk membela, ya, membela. Artinya kalau ada orang berperang dengan tujuan melindungi kaum muslimin kemudian mati, dia mati syahid. Atau dia berperang dengan tujuan untuk membela agamanya, menegakkan kalimat la ilaha illallah, mati syahid. Selainnya bukan termasuk mati syahid, ya. Ini, ya. Jadi dulu kondisi orang-orang Arab itu masih berkabilah, bersuku-suku, berperang antara suku, sampai Nabi Muhammad diutus menyatukan mereka sehingga mereka berjihad untuk menegakkan la ilaha illallah, ya, di bawah bendera Islam. Nah, ini makanya Syekh disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, ya, inna da'wah ilal qaumiyah al-arabiyah, ya, menyerukan, ya, seruan-seruan untuk untuk fanatik, ya, kesukuan atau fanatik kebangsaan, itu sejatinya adalah merupakan isaatun ilal Islam. Itu adalah merupakan penghinaan kepada Islam, karena Islam hadir untuk memutus tersebut, ya. Jadi fanatik kesukuan, fanatik kebangsaan itu diputus oleh Islam. Fanatik itu terhadap agama, berperang itu karena membela agama, bukan membela suku, bukan membela bangsa, gitu, ya. Jadi berperang itu untuk Islam, untuk kaum muslimin, untuk melindungi kaum muslimin, bukan melindungi tanah semata, gitu, ya. Ini. Kemudian pelajaran yang keempat yang dapat kita petik di sini adalah sikap Abdul Muttalib itu sangat bagus, padahal dia seorang musyrik, menunjukkan betapa kuat keyakinannya, ya. Padahal dia musyrik. Ketika dikatakan oleh Abraha kepadanya, wahai Abdul Muttalib, Anda datang ke sini berbicara tentang 200 unta, sedangkan saya ini datang ke sini membawa 60.000 bala tentara. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan Ka'bah, yang mana itu adalah basis dari agamamu, agama bapak-bapakmu, moyangmu. Kami ingin menghancurkannya, tapi kamu berbicara tentang 200 unta. Tapi apa jawab Abdul Muttalib? Saya ini pemilik unta, adapun Ka'bah itu punya pemilik yang akan melindunginya dari Anda, dan Anda tidak akan bisa menyentuhnya. Ini menunjukkan apa?
Abdul Muthalib punya keyakinan yang kuat, ya, bahwasanya ya keyakinan yang kuat yaitu apa? Tawakalnya, bersandarnya kepada Allah Rabbul Ka'bah, pemilik Ka'bah itu kuat, padahal dia musyrik Abdul Muthalib. Maka kita yang muslim itu harus lebih bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, harus lebih percaya kepada Allah, harus lebih tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abdul Muthalib mengatakan walil bait rabbun yahmih, Ka'bah ini punya Rabb yang akan menjaganya, maka kita juga harus yakin, ya, harus yakin Allah Subhanahu wa taala akan melindungi hamba-hambanya, akan melindungi rumah-rumahnya, akan melindungi agamanya. Tapi kita harus punya andil. Andilnya apa? Kita harus membela juga, karena tadi intan surullaha surkum, jika kalian menolong Allah maka Allah akan menolong Anda, gitu kan. Memang Allah tidak butuh kepada pertolongan kita, cuman kita yang butuh menunjukkan kalau kita ini ada di barisan pembela agama Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuktian atas iman kita. Ya, makanya juga ketika Nabi dihina, memang Nabi nggak butuh kepada pembelaan kita. Nah, karena Allah mengatakan wa kafainakal mustahziin. Wahai Muhammad, saya cukupkan, saya yang akan melindungi kamu dari orang-orang yang mencela dan menghina kamu. Allah cukup sebagai pelindung untuk Nabi Muhammad. Kalau Allah berkehendak orang yang menghina Nabi itu dicabut nyawanya pada saat itu bisa, ya. Tapi kita yang butuh untuk menunjukkan kalau kita ada di barisan pembela Nabi sebagai bentuk pembuktian atas iman kita. Makanya kalau ada syariat Allah dihinakan, agama Allah dihinakan, rumah Allah dinistakan, memang Allah tidak butuh ke pembelaan kita, tapi kita butuh untuk membela, ya. Sebagai apa? Sebagai perwujudan iman kita, sebagai pembuktian kalau kita ini ada di barisan orang-orang yang membela agama Allah, orang-orang yang berjuang karena agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak boleh kita lari dari hal-hal yang semacam ini. Tidak boleh kita cuek. Kita harus buktikan kalau kita ini adalah orang-orang yang berada di barisan, ya, Islam. Kemudian, ya, selanjutnya yang dapat kita petik dari pelajaran hadisatul fil ini jamaah sekalian adalah pelajaran yang terakhir, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah, ya, dari tentara bergajah, ya, pada saat itu, padahal nanti di akhir zaman, teman-teman, di akhir zaman itu nanti akan ada orang yang benar-benar bisa menghancurkan Ka'bah dari batu ke batunya, dari sendi ke sendi Ka'bah itu akan ada orang-orang yang bisa menghancurkannya, ya. Cuman kenapa ketika tragedi bergajah Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah, tapi di akhir zaman nanti akan dibiarkan untuk dihancurkan oleh musuh-musuh Islam? Kenapa? Karena tadi pada tahun itu Nabi dilahirkan, dan itu sebagai bentuk muqaddimah, sebagai bentuk pendahuluan tentang akan diutusnya seorang Rasul yang bernama Muhammad, yang terlahir dari butun Quraisy, yang terlahir dari apa? Suku Quraisy, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan muqaddimah, pendahuluan akan tentang munculnya seseorang laki-laki yang agung, laki-laki yang mulia dari Quraisy ini yang akan menjadi seorang Rasul, menjadi seorang Nabi. Dan terjadilah peristiwa yang menakjubkan yang membuat orang-orang terkagum-kagum, yaitu hadisatul fil ini, ya. Jadi itu muqaddimahnya. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah pada saat itu, meskipun nanti di akhir zaman, ya, di akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang bisa menghancurkan Ka'bah. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan, amma fi akhir zaman fa inna ahlal bait idza ahanuhu wa aradu fihi bi ilhadin wa zulmin wa lam ya'rifu qadrah
hina idzin yusallitullahu alaihim man yahdimuhu hatta la yabqa ala wajhil ardi. Adapun di akhir zaman, maksudnya mendekati hari kiamat nanti, ahlul bait maksudnya penduduk kota Mekkah, ya, itu ketika sudah menghinakan Ka'bah, ya, kemudian mereka melenceng dengan perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan kesyirikan, mereka tidak memuliakan Ka'bah lagi seperti orang-orang dulu memuliakannya, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan kirim, ya, musuh-musuh yang menghancurkan Ka'bah, ya, la yabqa ala wajhil ardi, tidak, sehingga tidak tersisa satupun, ya, satupun batanya itu enggak tersisa, ya, dihancur leburkan. Walihada yajibu ala ahli Makkah, oleh karena itu wajib bagi penduduk Mekkah khususnya ayyahtarizu minal ma'asi waz-dzunub wal kabair, untuk menjaga diri mereka dari maksiat, dari dosa-dosa, ya, supaya tidak menghinakan Ka'bah. Karena kalau udah Ka'bah dihinakan dengan maksiat, dengan dosa-dosa, maka Allah akan menghinakan penduduknya sehingga Ka'bah itu dikuasai, dihancurkan, ya. Kalau zaman dulu orang-orang masih mengagungkan walaupun mereka musyrik, Ka'bah itu masih diagungkan, dimuliakan, ya, dimuliakan. Dan juga Allah membelanya, Allah melindunginya untuk muqaddimah, pendahuluan tentang akan diutusnya seorang nabi dari kota Mekkah ini, yang mana terlahir dari suku Quraisy. Nah, ini, ya, beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari Ashabul Fil ini. Kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui tentang tragedi tentara bergajah, urutannya apa? Kelahiran Nabi. Karena kan urutannya tentara bergajah, kisah tentara bergajah, kemudian sebulan setengah setelah itu Nabi lahir, ya. Nah, Nabi lahir. Bagaimana kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka perlu kita ketahui. Sebelumnya kita telah pelajari bapak Nabi itu namanya siapa? Abdullah, ya. Abdullah ibnu Abdul Muttalib menikah dengan Aminah bintu Wahbin, ya. Jadi Aminah bintu Wahbin, ya, min Bani Zahrah, dari Bani Zahrah. Jadi bapak Nabi dari suku Quraisy yang bernama Abdullah. Ibu Nabi namanya Aminah dari Bani Zahrah, ya. Abdullah ibnu Abdul Muttalib ini menikah dengan Aminah, ya, dengan Aminah. Setelah menikah beliau pergi ke Syam, ya, dengan tujuan untuk berdagang. Jadi mata pencarian orang-orang Quraisy zaman dulu itu adalah jual beli, berdagang, ya, berdagang. Jadi setelah menikah dengan Aminah, Abdullah pergi berdagang ke Syam. Kemudian summan sarafu fi tariqi audatihim ilal Madinah, ya. Kemudian mereka berpisah, ya, di jalan ketika mereka kembali ke kota Madinah. Wa tawaqqafa Abdullah inda akhwalihi min Bani Najjar, ya. Abdullah itu singgah di tempat bibinya dari kalangan Bani Najjar. Jadi begini jamaah sekalian, ketika Abdullah bapaknya Nabi ini pergi ke Syam untuk berniaga, sepulangnya dia lewat kota Madinah. Di kota Madinah dia singgah, tinggal di rumah bibinya, ya, yang dari Bani Najjar, atau ditinggal di rumah paman-pamannya yang dari Bani Najjar. Jadi dari jalur ibu maksudnya, karena dia sakit, ya, karena dia sakit. Di situ dia lama, ya, lumayan lama di kota Madinah sampai meninggal. Jadi bapaknya Nabi meninggal di mana? Di kota Madinah, dan dimakamkan di situ. Sedangkan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kandungan ibunya, ya, ibunya. Dan Abdullah bapaknya Nabi ini meninggal dalam usia 25 tahun. Masih muda enggak? Masih muda, ya. Bapaknya meninggal dalam usia 25 tahun. Ya, makanya orang-orang dulu nikahnya masih muda, Pak. Ya, kalau kita lihat para ulama juga nikahnya muda. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab,
ya. Itu nikah ketika usia 12 tahun. Kalau sekarang anak-anak umur 12 tahun itu bisa apa? Bisa apa? Ya, masih bisa main game. Kalau zaman dulu ya, anak-anak usia 12 tahun itu udah ikut perang, udah berani perang ya. Contoh kita ambil sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ya. Ya, beliau itu termasuk turjamun Nabi atau penerjemahnya Nabi. Itu masih kecil, dia diperintahkan Nabi, antum belajar bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini, dikuasai dalam waktu 15 hari. Ya, bahasa Ibrani, bahasa apa, pokoknya semua bahasa yang diperintahkan oleh Nabi dikuasai dalam waktu 15 hari. Itu usianya belum 12 tahun, masih kecil. Itu anak zaman dulu ya. Ada namanya Mu'adz dan Mu'awwis, itu belum balik ya, belum balik. Terjun ke medan perang, nyari yang namanya Abu Jahal. Abu Jahal. Itu anak-anak zaman dulu, Masya Allah ya. Kalau sekarang anak-anak di usia kayak gini mainnya main game ya, main game. Jadi banyak panglima-panglima perang ya itu masih muda. Misalnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu udah jadi panglima perang itu masih muda, belum 20 tahun umurnya. Udah jadi panglima perang. Sekarang orang umur 20 tahun juga belum tentu udah mandiri gitu kan. Masih mengandalkan orang tuanya. Maka ada yang salah dengan pendidikan kita ya. Jadi ketika usia 25 tahun Abdullah meninggal sehingga Nabi SAW menjadi yatim. Makanya disebutkan alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu mendapati kamu dalam keadaan yatim wahai Muhammad, kemudian Allah lindungi kamu, Allah jaga kamu, karena Nabi sebelum lahir aja udah ditinggal wafat oleh ayahandanya Abdullah ya. Kemudian setelah ditinggal wafat oleh bapaknya, maka Rasulullah SAW terlahir hanya dengan tersisa siapa? Ibu, hanya dengan ibunya aja. Maksudnya nggak ada bapaknya. Artinya dia yatim. Makanya yang namanya yatim itu apa? Man mata abuhu ya qabla bulughihi. Orang yang meninggal bapaknya sebelum dia balik, itu yang namanya yatim. Kalau bapaknya meninggal tapi usianya udah balik, masih dinamakan yatim nggak? Enggak gitu kan. Tapi orang sekarang masih namain ya yatim. Itu keliru. Yatim itu adalah orang yang ditinggal mati bapaknya dan dia belum balik, itu yatim namanya ya. Rasulullah SAW terlahir itu pada hari Senin ya, pada hari Senin ya. Nah, dalilnya apa kalau Nabi SAW lahir pada hari Senin? Yaitu ketika Nabi ditanya tentang kenapa dia berpuasa pada hari Senin, maka Nabi menjawab zaka yaumu wulidtu fihi wa unzila alayya fihi. Dalam riwayat Imam Muslim, hari Senin itu adalah hari saya dilahirkan dan hari ketika saya diturunkan wahyu kepada saya. Maksudnya hari ketika wahyu turun kepada saya untuk pertama kalinya. Jadi wahyu turun pertama kali kepada Nabi pada hari Senin. Nabi lahir pada hari Senin. Makanya Nabi berpuasa di hari Senin. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Ya, dalam riwayat Imam Muslim. Adapun tanggalnya, tanggal berapa? Nah, itu diperselisihkan oleh para ulama. Ya, diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Kemudian Nabi SAW lahir di mana? Jamaah sekalian, di Madinah atau di Mekah? Di Makkah ya. Nabi SAW lahir di kota Makkah ya. Di mana? Fi daril kainah fi sya'bi Bani Hashim ya. Dia lahir di perkampungan Bani Hashim di kota Makkah ya. Kemudian siapa wanita yang membantu kelahiran Nabi? Siapa wanita yang membantu kelahiran Nabi? Kan yang namanya wanita melahirkan itu pasti ada yang membantu. Bidannya lah siapa?
Asy-Syifa Ummu Abdurrahman ibni Auf, ya. Asy-Syifa namanya Syifa Ummu Abdurrahman ibni Auf. Ini yang membantu ya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bulan apa Nabi lahir? Rabiul Awal. Ada khilaf, ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Ramadan, ya. Ya. Jadi ada dua pendapat ya, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ada yang berpendapat bulan Ramadan. Tapi pendapat yang sahih yang lebih kuat itu lahir di bulan Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Khilaf juga. Ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 22. Makanya tidak dapat dipastikan mana pendapat yang kuat, ya. Ya, jadi tapi yang masyhur itu tanggal 12 Rabiul Awal, itu yang masyhur, ya. Baik. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ya pada hari Senin di bulan Rabiul Awal, tanggalnya diperselisihkan, itu ibunya mengirimnya kepada kakeknya Abdul Muttalib. Ya, jadi yang merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kakeknya, ya kakeknya. Dan setelah dikirim kepada kakeknya Abdul Muttalib, maka Abdul Muttalib ini sangat senang, bahagia sehingga membawa Rasulullah SAW masuk ke kota masuk ke Ka'bah, ya. Dan pada hari ketujuhnya, pada hari ketujuh setelah kelahiran Nabi SAW, Abdul Muttalib menyembelih, ya, menyembelih apa? Sembelihan, ya, dan mengundang orang-orang Quraisy, ya, untuk makan barang syukuran lah istilahnya, ya, syukuran. Tatkala orang-orang Quraisy ini makan bersama Abdul Muttalib, mereka mengatakan, ya Abdul Muttalib, ya, wahai Abdul Muttalib, ya, kamu beri nama siapa anakmu ini, maksudnya cucumu ini kamu mau beri nama siapa? Maka Abdul Muttalib mengatakan, saya beri nama Muhammad, ya, dan itu nama yang belum dikenal sebelumnya, ya. Ya, makanya disebutkan dalam sejarah itu tidak ada orang yang memiliki nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad. Dia yang pertama kali dinamakan dengan Muhammad. Allah mengilhamkan kepada Abdul Muttalib untuk memberi nama Nabi kita dengan Muhammad, dan itu asyraful asma, mulia, nama yang paling mulia. Nabi dinamakan Muhammad karena likasrati mahamidihi. Nabi itu paling banyak sifat-sifat terpujinya, sifat-sifat yang terpuji, ya, makanya dinamakan dengan Muhammad, ya. Ya, jadi orang-orang jahiliyah itu asing dengan Muhammad itu, nama Muhammad itu asing. Mereka enggak kenal, enggak ada dahulu sebelumnya orang-orang yang memiliki nama Muhammad itu enggak ada. Orang yang pertama kali bernama Muhammad itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dengan ilham dari Allah kepada Abdul Muttalib untuk memberikan nama kepada Rasulullah Muhammad, ya. Jadi sekarang kita akan coba, ya, mengambil pelajaran, ya, dari tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, jamaah sekalian. Nah, pertama yang perlu kita ketahui bahwasannya, ya, tahun atau tanggal kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terhubung dengan ibadah tertentu dari ibadah-ibadah yang ada. Maka jangan pernah membuat ibadah-ibadah berdasarkan tahun kelahiran Nabi atau tanggal kelahiran Nabi. Ya, jadi nggak ada kaitannya dengan ibadah. Misalnya, makanya termasuk yang dicela oleh para ulama atau yang dikritik oleh para ulama ahlus sunnah itu adanya orang-orang merayakan, ya, atau yang dikenal dengan maulid Nabi. Itu tidak benar, ya, tidak benar. Kenapa? Karena tanggal lahir Nabi aja diperselisihkan, bulan aja
perselisihkan, ada yang bulan Rabiul Awal, mereka bilang ada yang bulan Ramadan, dan ini membuktikan bahwasannya kelahiran Nabi itu tidak terkait dengan ibadah tertentu, ya, tertentu. Bahkan yang para ulama yang dikuatkan oleh para ulama itu Nabi justru wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, 12 Rabiul Awal. Berarti kalau kita merayakan Maulid pada 12 Rabiul Awal itu hakikatnya apa? Merayakan wafatnya Nabi, gitu. Wafatnya Nabi. Jadi sehingga ini pelajaran pentingnya, jadi kelahiran Nabi itu tidak terkait dengan ibadah tertentu, ibadah tertentu. Ya, sehingga jangan melakukan ada ibadah-ibadah yang berkaitan dengan tanggal lahirnya Nabi, termasuk Maulid Nabi itu enggak usah dirayakan, enggak perlu dirayakan. Ya. Kemudian yang kedua, hari Senin itu memang punya kekhususan. Ya, hari Senin itu memang punya kekhususan. Ya, bagi siapa? Bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi dilahirkan pada hari Senin, diangkat, diutus menjadi Rasul pada hari Senin. Memang punya keistimewaan hari Senin itu bagi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi puasa di hari Senin. Adapun kenapa kita puasa ikut di hari Senin? Karena mengikuti Nabi. Kalau Nabi nggak puasa di hari Senin, apakah kita akan puasa? Enggak, gitu kan? Ya, kita melakukan puasa sunnah di hari Senin itu karena Nabi melakukannya, mensunnahkannya, maka kita mengikuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan sekarang, apakah Nabi merayakan hari kelahirannya? Enggak. Lalu kenapa kita merayakan hari kelahiran Nabi? Itu, ya, Nabi. Kalau Nabi merayakan, ya kita ikut. Tapi ternyata Nabi tidak merayakan, maka jangan kita mendahului baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Kalau kan kita puasa hari Senin, ya puasa hari Senin karena Nabi malah melakukannya, dan asalnya kita mengambil tauladan dari Nabi dalam ibadah. Karena memang Senin itu punya keistimewaan dalam hidup Nabi, maka Nabi berpuasa, kita pun ikut berpuasa karena Nabi mencontohkan, Nabi mensyariatkannya. Jelas ini jamaah sekalian ya. Ini. Ya. Kemudian selanjutnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dalam keadaan yatim, ya, keadaan yatim, maka di situ ada pelajaran jamaah sekalian, ya. Pelajarannya apa? Bahwasanya, ya, supaya orang-orang tidak mengatakan Muhammad itu mengklaim dirinya sebagai nabi atau mendakwahkan Islam karena diperintahkan oleh bapaknya atau karena diajarkan oleh bapaknya. Jadi kan Nabi lahir dalam keadaan yatim, bapaknya udah meninggal. Sebelum Nabi besar dewasa aja Abdul Muthalib kakeknya meninggal, gitu kan? Jadi semua orang-orang yang merawat Nabi itu meninggal. Kenapa? Karena supaya tidak ada orang yang mengatakan Muhammad ini mengaku Nabi, Muhammad ini mengaku seorang Rasul, Muhammad ini mendakwahkan Islam, itu karena disuruh oleh orang tuanya, karena dibimbing oleh orang tuanya untuk melakukan hal itu, supaya nggak ada orang yang mengatakan seperti itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dalam keadaan yatim, ya. Karena ada aja kemungkinan orang-orang mengatakan itu paling diperintah orang tuanya atau diajarkan orang tuanya untuk mengklaim dirinya menjadi ini menjadi itu. Nah, untuk memutus persangka seperti itu, Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim, dalam keadaan yatim, ya. Kemudian yang kedua pelajarannya, yatim, lahir dalam keadaan yatim itu tidak membuat seseorang itu menjadi hina, tidak membuat seseorang itu menjadi lemah, tidak membuat seseorang itu menjadi terputus harapannya, ya kan? Kenapa? Karena banyak orang-orang yatim itu menjadi pembesar dunia. Nabi yatim menjadi penguasa separuhnya dunia, ya.
Dulu ketika Nabi berkuasa itu hampir separuh dunia dikuasai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i yatim nggak? Yatim, terlahir dalam keadaan yatim, tapi namanya sampai sekarang harum. Ya, Imam Bukhari yatim, namanya harum. Jadi banyak ulama-ulama itu terlahir dalam keadaan yatim, namun keyatiman mereka tidak membuat mereka menjadi kerdil, tidak membuat mereka menjadi orang lemah, ya. Jadi walaupun kita terlahir yatim, jangan berkecil hati, ya. Tetap kita berusaha, ya, melakukan yang terbaik, karena sesungguhnya yatim itu bukan penghalang menjadi orang-orang besar. Justru banyak orang-orang besar itu dari anak-anak yatim. Nah, ini, ya. Nah, makanya saya mengatakan di sini, wa fi hadzal yatmi darsun da'wiyun wa huwa annal ghina wa rif'ata wal izzah la alaqata laha bil yatmi. Dalam keyatiman ini ada pelajaran bahwasanya kekayaan, kedudukan yang tinggi, kemuliaan itu tidak ada hubungannya dengan yatim piatu. Orang yatim belum tentu jadi miskin. Orang yatim belum tentu jadi orang lemah, orang hina. Ada kalanya justru yatim itu memiliki kedudukan mulia, menjadi orang kaya, ya, orang kaya. Cuman tadi jamaah sekalian, ya, kita harus memperhatikan juga, meskipun yatim itu tidak ada kaitannya dengan kekayaan, dengan kemuliaan, dengan izzah, namun Islam itu mengajarkan kita untuk menyantuni anak yatim, karena memang secara realita itu banyak anak-anak yatim itu adalah orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang miskin gitu, banyak, ya. Ini makanya anak wa kafilul yatim, kata Nabi, kahataini, saya dan orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini. Maksudnya seperti dua jari saling berdekatan. Karena tadi memang banyak anak-anak yatim itu yang terlahir lemah, miskin, sehingga butuh santunan, butuh pertolongan dari kita. Tapi itu tidak menafikan adanya anak-anak yatim yang memang dia kaya, yang memang nanti besarnya menjadi orang-orang mulia, orang-orang yang terkenal di dunia. Jadi jangan pernah menjadikan yatim itu sebagai kelemahan, tapi jadikan motivasi untuk, ya, menorehkan prestasi, ya. Ini ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kondisi kelahiran Nabi yang yatim piatu. Kemudian yang terkait dengan tanggalnya itu tidak ada tanggal yang pasti karena diperselisihkan, bulannya juga diperselisihkan, sehingga jangan pernah ada yang membuat ibadah-ibadah berdasarkan tanggal dan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali puasa hari Senin, karena Nabi sendiri yang mencontohkan dan mengajarkannya. Wallahu alam. Baik, sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan, jamaah? Silakan, Pak. Bukan, salah seorang dari Bani Kinanah. Ya, bukan paman Nabi, tapi salah seorang dari Bani Kinanah yang punya ghirah yang kuat terhadap keyakinannya kalau Ka'bah ini adalah tanah suci yang harus dibela. Dengar. Baik. Ya.
Taib, taib. Ya, ya. Jadi begini, ketika ada orang menistakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita punya kewajiban untuk membela, nggak boleh diem. Membelanya bagaimana? Itu kan pertanyaannya. Pertama bisa dengan lisan, kita bantah ya orang-orang yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak, kedua dengan tindakan. Mungkin kita nggak bisa bertindak sembarangan karena terbatas hukum di negara ini. Tapi kan itu bisa masuk delik penistaan agama. Kita bisalah laporkan, kita bisa bawa ke muka hukum. Jangan biarkan mereka semaunya. Karena kalau dibiarkan terus menghina, mereka akan semakin lantang, semakin berani. Jadi harus dipermasalahkan orang-orang semacam itu. Ya, semacam itu. Bahkan kalau kita hidup di negara yang menegakkan hukum Islam, jamaah sekalian, orang yang menghina Nabi, ada orang yang penggalnya, secara syariat nggak ada konsekuensi. Kenapa? Karena orang yang menghina Nabi itu telah murtad, kafir, dan murtad itu kan halal darahnya. Karena Nabi mengatakan man baddala dinahu faqtuluh, orang yang keluar dari agamanya, yang murtad dari agamanya itu dibunuh hukumnya. Yang bunuh memang penguasa. Makanya kalau dihukum di negara yang menegakkan hukum Islam, ada orang menghina Nabi, itu langsung dipenggal lehernya. Makanya dalam sejarah disebutkan ada perempuan yang menghina Nabi, itu ditusuk perutnya oleh tuannya sendiri. Dia perempuan ini budak yang udah menjadi status ummul walad. Artinya apa? Dia tuannya punya anak dari budak wanita ini, makanya namanya ummul walad. Dan dia sangat baik kepada tuannya, dilayani tuannya, pokoknya seperti layaknya istri. Dia sangat cinta sama tuannya, tapi satu kurangnya budak ini suka menghina Nabi, suka mencela Nabi. Diperingatkan jangan pernah menghina Rasulullah, tapi masih aja menghina Rasulullah. Marah dia dan ditusuk sama tuannya sampai meninggal. Kabarnya datang kepada Nabi kalau dia menusuk budaknya. Nabi mengatakan fashhadu anna damaha hadrun, saksikanlah darah wanita ini memang layak ditumpahkan, kata Nabi, karena dia menghina Rasulullah. Itu kalau kita hidup di negara Islam, penghina Nabi itu nggak akan betah, nggak akan bertahan gitu, langsung dipenggal lehernya. Cuman kita hidup di negara yang tidak menegakkan hukum Islam. Sikap kita bagaimana? Tadi juga kita nggak boleh diam, nggak boleh cuek. Kita harus tunjukkan pembelaan kita kepada Rasulullah dengan apa? Dengan argumentasi, menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang mulia, yang tidak boleh dihinakan. Kedua dengan tindakan, laporkan. Karena itu bisa masuk dalam kategori penistaan agama. Jangan dibiarkan orang-orang yang menghinakan Nabi itu. Kalau enggak, datangin barang-barang itu. Datangin barang-barang sama-sama orang Muslim. Semua Muslim kumpulkan, datangin, kasih peringatan. Pukul aja sekalian gitu kan, biar berhenti. Orang-orang seperti itu nggak boleh dibiarkan. Justru kalau kita diam, cuek ketika Nabi dihinakan, maka Ibnu Taimiyah mengatakan, satu orang Muslim, yang dia membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih Allah sukai daripada masuk Islamnya banyak orang, namun ketika Nabi dihinakan di tengah-tengah mereka diam. Kata Ibnu Taimiyah, satu orang Muslim yang dia membela Nabi ketika dihinakan itu lebih Allah cintai daripada masuk Islamnya banyak orang, namun ketika Nabi dihinakan di tengah-tengah mereka diam, cuek. Jelas Pak ya? Iya. Makanya yang kita bilang cuek itu setidaknya kita punya amarah. Kalau nggak bisa bertindak antum nggak bisa bertindak secara lisan menggunakan argumentasi, nggak bisa bertindak secara hukum misalnya, maka setidaknya hati ini harus marah kepada mereka, orang-orang yang menghina dan menistakan Nabi. Masalahnya kan banyak orang yang nggak ambil pikir gitu, cuek, bodoh amat istilahnya. Nabi dihina bodoh amat, nggak marah sama sekali, urusan dia biarin aja gitu. Itu nggak boleh.
Itu nggak boleh seperti itu. Ya, murka itu harus ada, marah itu harus ada ketika Nabi kita dihina. Masa kalah sama anak kecil? Mu'adz dan Mu'awiz ibnu Afra yang terjun ke medan perang bawa pedang dari Abu Jahal. Kenapa? Karena Abu Jahal ini sering celana Nabi. Sekarang pedang kami tidak akan berhenti beradu hingga saya mati atau Abu Jahal mati. Itu anak kecil turun ke medan perang karena membela Nabi. Jadi orang beriman itu harus menunjukkan pembelaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak bisa dengan lisan, nggak bisa dengan tindakan, hati ini harus marah. Minimal kita memiliki amarah kepada mereka yang menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Ada lagi? Iya. Iya. Iya, banyak yang seperti itu emang, karena memang wallahu alam kita nggak tahu, mungkin ada yang salah dengan pendidikan kita. Kalau zaman dulu itu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu dididik sebagai generasi-generasi yang akan membela Islam, membela Nabi. Jadi girahnya kepada Nabi itu sangat luar biasa besar ya. Mereka nggak akan pernah diam kalau Nabi dihina. Maka jangan salahkan mereka orang yang marah ketika Nabi dihina. Itu jangan salahkan, karena mereka itu melakukan ya pembelaan yang luar biasa. Itu menunjukkan kecintaan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak. Baik. Baik. Ya. Ini masalah apakah orang tua Nabi itu Muslim ataukah tidak? Gitu kan, memang ada khilaf, ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan bapaknya Nabi itu termasuk ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu artinya apa? Orang yang tinggal di masa terputusnya kenabian, sehingga ahlul fatrah itu nanti enggak dihukumi Muslim, enggak dihukumi musyrik, akan diuji. Ya, akan diuji kelak pada hari kiamat. Ya, ada yang akan diuji kelak pada hari kiamat. Ya, dan Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'asa rasula. Kami itu tidak akan mengazab sebuah kaum hingga kami mengutus seorang rasul. Nah, pada zaman ayahandanya Nabi itu kan tidak ada rasul, zaman fatrah. Ini dalil para ulama yang mengatakan kalau bapaknya Nabi itu termasuk ahlul fatrah. Ada yang kedua yang mengatakan bapaknya Nabi itu musyrik, kafir, ya. Dan itu berdasarkan perkataan Nabi sendiri, ya, inna abaka wa abi finnar, bapakmu dan bapakku ada di neraka. Itu Nabi sendiri yang mengatakan dalam riwayat Imam Muslim. Maka berdasarkan pernyataan Nabi ini, ya, para ulama mengatakan ayahanda Nabi itu musyrik. Ya, ayahanda Nabi itu musyrik. Ya, cuman masalahnya apa faedahnya kita mengetahui bapak Nabi Muslim atau musyrik? Gitu. Apa faedahnya? Iya, memang. Jadi meributkan sesuatu yang tidak mendatangkan faidah. Ya, karena nanti tidak akan ditanya di hari kiamat atau di alam kubur bapak Nabi Muslim atau musyrik. Enggak kan? Yang ditanya, antum sejauh apa antum menjalankan syariat Nabi Muhammad. Ya, yang ditanya itu sejauh apa antum mengimani risalahnya Muhammad, mengamalkan risalahnya Muhammad. Ya. Jadi hal-hal semacam ini itu dihindari. Maksudnya perdebatan terkait dengan apakah bapaknya Nabi Muslim ataukah tidak, itu dihindari. Karena kita sepakat semuanya itu yang mengatakan bapaknya Nabi itu ahlul fatrah, yang mengatakan bapak Nabi musyrik, semuanya sepakat memuliakan Nabi, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Antum jangan kira atau kita jangan mengira orang yang mengatakan bapak Nabi musyrik itu berarti wah nggak beradab sama Nabi, wah nggak memuliakan Nabi. Enggak, dia justru memuliakan Nabi. Bukti pemuliaannya kepada Nabi adalah dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi itu, inna abaka wa abi finnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Nabi sendiri yang mengatakan seperti ini, maka sebagai bentuk pengikutnya apa mengikuti Nabi, ya mengagungkan apa yang diucapkan Nabi, dia pun mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi, gitu loh maksudnya. Jadi bukan nggak memuliakan Nabi, bukan nggak beradab sama Nabi, ya justru karena beradabnya sama Nabi, dia lebih mengedepankan apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Memang ini perdebatan yang dari dulu ya di kalangan para ulama, bukan sekarang aja. Ya, bukan sekarang aja, dari zaman dulu ya, jadi zaman dulu. Di antara yang berpendapat bapak Nabi Ahlul Fatrah itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam As-Suyuti. Ya, kemudian kalau di antara ulama-ulama kita Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, itu termasuk yang berpendapat bapaknya Nabi Ahlul Fatrah, ya. Namun banyak ulama-ulama juga yang berpendapat bapak Nabi musyrik, karena Nabi sendiri mengatakan inna abaka wa abi finnar tadi. Ya, dan lebih banyak justru yang mengatakan seperti ini, wallahu alam. Ya, jadi udahlah, perdebatan semacam itu dihindari, karena itu justru yang akan membuat muslim itu jadi terpecah, bermusuhan, padahal itu tidak ada kaitannya dengan konsekuensi iman. Ya, apakah mengamini bapaknya Nabi Muslim atau mengamini bapaknya Nabi musyrik itu ada kaitannya dengan iman enggak? Ada kaitannya dengan iman enggak? Enggak ada sama sekali kan? Enggak ada sama sekali, sehingga udah tinggalkan perdebatan semacam itu. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin kita cukupkan ya jamaah sekalian, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.